Ya, selamat datang di Lavender Channel. Jadi buat yang udah join membership, kita akan lanjutkan ya. Yang kemarin sudah pengetahuan dan pemahaman umum. Babnya adalah pragmatik dan sintaksis gitu ya. Kesesuaian pernyataan juga kita bakal lihat paragraf ini tuh akan mengarah kemana kayak gitu. Kita lanjutkan ya dengan lebih panjang lagi. Nyataan soal ini adalah mengenai sikap penulis. Lagi-lagi ya, kayak tadi kita kan sudah bahas ya. Jadi kita kalau sikap penulis mau nggak mau kita harus baca secara utuh. Dan teman-teman harus apa? Teman-teman tuh harus bacanya juga cepat, skimmingnya juga harus cepat gitu ya. Jadi biar teman-teman pas lagi apa namanya ketika ngerjain soal itu nggak terlalu lama di satu paragraf atau satu nomor, karena memang umumnya pasti dia ada 3 paragraf panjang kayak gitu ya. Ya teman-teman harus kuat tuh. Oke, kita lihat. Banyak masyarakat berpendapat bahwa permasalahan limbah sudah tidak bisa terkendali. Akan tetapi bak gayung bersambut. Belakangan ini banyak ilmuwan mengembangkan cara baru untuk mengurai limbah, terutama plastik yang seharusnya memakan waktu bertahun-tahun untuk bisa terurai. Satu di antaranya adalah melalui varian enzim yang dikembangkan oleh para insinyur dan ilmuwan di University of Texas, Amerika Serikat. Varian itu dapat memecah molekul plastik yang merusak lingkungan dalam hitungan hari dan jam. Temuan itu mereka publikasikan di jurnal Nature, Rabu 27 April 2022. Di luar industri pengelolaan limbah yang jelas, hal ini juga memberikan peluang bagi perusahaan dari setiap faktor untuk memimpin dan mendaur ulang produk mereka, kata Hal Alper, penulis senior dari McKetta Department of Chemical Engineering di University of Texas. Alper dan tim menjelaskan penguraian ini berfokus pada polyethylene terephthalate atau PET. Polimer yang ditemukan pada banyak kemasan konsumsi seperti wadah kue, botol soda, dan kemasan buah sayuran. Mereka menyelesaikan proses sirkular agar menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian secara kimia disatukan kembali. Dalam beberapa kasus eksperimen, pemecahan plastik ini hanya memakan waktu 24 jam saja. Enzim itu disebut PETase, petase ya. Pengembangan variannya dilakukan lewat model machine learning yang memungkinkan bakteri menghancurkan plastik PET. Dalam penguraian plastik, banyak tempat pembuangan akhir atau TPA melakukan pembakaran yang menghasilkan polusi udara. Namun varian enzim ini dapat mengurai plastik limbah pasca konsumsi dengan cepat di suhu yang rendah. Plastik yang diuji termasuk 51 wadah plastik yang berbeda seperti selat polyester dan botol air yang terbuat dari PET. Sebenarnya, penelitian tentang enzim sebagai solusi biologis untuk limbah yang sedikit energi sudah berkembang selama 15 tahun terakhir. Sikap penulis adalah A. Takut, B. Cemas, optimis, C. Kecewa, D. E. Semangat. Kalau kita lihat apa? Dari sini adalah secara runut ya, si penulis itu adalah ngejelasin nih ada loh pengembangan bakteri untuk memecah molekul plastik. Terus ini supaya mereka nyelesain proses sirkularnya jadi bagian yang lebih kecil lagi, terus dijadiin satu lagi. Terus ada enzimnya. Enzim itu adalah petase. Pengembangan variannya dilakukan lewat model machine learning. Jadi memungkinkan bakteri menghancurkan plastik. Jadi secara penulis sikapnya di akhir itu juga ada. Ini penelitian ini sebagai solusi. Jadi dia apa? Ini optimis sebagai solusi untuk mengurai sampah limbah plastik. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 5 ini masih pakai yang sama nih. Nomor 5 yang tanya adalah jika dibandingkan dengan hal lain, analogi yang tepat untuk permasalahan limbah seperti yang tercermin pada teks tersebut adalah korban gempa dan tanah longsor. Kalau korban gempa dan tanah longsor itu artinya ya dia udah kena gempa makin parah lagi gitu ya. Kalau ini enggak ya, kan ini ada solusinya. Jumlah peserta didik yang ikut ujian itu banyak. No, nggak nyambung. Yang C, kondisi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pemerintah, enggak. Nah, ini analoginya adalah seperti seseorang yang mendapatkan penawar racun. Karena selama ini susah menemukan cara mengurai si PET tadi gitu. Dengan adanya enzim petase tadi ya, PETase, jadi lebih cepat. Jadi jawabannya adalah delta, analogi yang tepat. Oke. Lanjut.
Masih dengan paragraf yang sama, ilustrasi yang tepat untuk memperjelas tes tadi itu adalah kira-kira apa gitu ya. Jadi suruh nyari nih kira-kira apa nih ya? Kalau yang paling ini adalah kalau dikasih grafik perbandingan masalah limbah dan solusinya kayaknya nggak nyambung ya. Grafik penyelesaian permasalahan limbah nggak nyambung juga. Kalau label limbah plastik dan tahun penyelesaiannya, kan ini udah ngasih tahu ada petasenya. Jadi yang paling bagus adalah kalau ilustrasinya adalah nih ya, dia ada skema masalah utama limbah dan cara penyelesaiannya ditampilin nih kayak gitu. Oke, jadi yang lebih tepat adalah yang D. Itu nomor. Nah, nomor berikutnya masih yang sama tapi adalah yang ditanya adalah manakah kalimat yang sama dalam teks dengan kalimat tersebut? Saat hujan masyarakat tetap mengerjakan jembatan itu. Coba kalau dianalogikan tuh berarti apa? Walaupun lagi hujan, dia tetap mengerjakan jembatan itu. Kita lihat ya mana yang tepat ya. Kalimat 3 kita lihat. Satu diantaranya adalah melalui varian enzim. Enggak. Kita lihat. Kalimat 5, kalimat 5 temuan ini mereka publikasikan. Enggak, kan ini ngomongin hujan. Kalimat 10 coba. Dalam beberapa kasus eksperimen pemecahan plastik ini hanya memakan waktu 24 jam. Oh, ini ngomongin ada tetap mengerjakan hanya memakan waktu 24 jam saja. Bisa jadi pertimbangan. Kita coba yang kalimat 12, coba kita lihat. Pengembangan variannya dilakukan lewat model machine learning. No. 14, namun varian enzim ini dapat mengurai plastik limbah pasca konsumsi dengan cepat di suhu yang rendah. Ini kan ada waktu ya, ada keterangan, predikatnya, subjeknya. Yang tepat adalah yang kalimat tadi, yaitu yang C. Dalam beberapa kasus, eksperimen pemecahan plastik ini hanya memakan waktu 24 jam. Ya, jadi lebih tepat yang C, kalimat 10. Kita lihat nomor berikutnya, nomor 8 nih. Bentuk pasif yang tepat untuk kalimat mereka menyelesaikan proses sirkular untuk memecah plastik menjadi bagian yang lebih kecil. Itu kan aktif ya, jadi mereka menyelesaikan. Menyelesaikan berarti mereka yang ngerjain. Kita lihat ya. Jadi sebenarnya mengubah biasanya dari mekan jadi mean tambahan mean jadi di a jadi di biasanya kayak gitu. Kita lihat aja. Kalau ini proses sirkular telah terselesaikan mereka. Aneh ini ya. Ini aneh nih. Terselesaikan mereka. Proses sirkular masih diselesaikan tidak oleh mereka dalam. Padahal di sini oleh mereka. Ini kenapa tidak oleh? Proses sirkular diselesaikan oleh mereka untuk memecah plastik menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, ini yang C yang lebih tepat. Oke? Jadi pasif karena jadi di. Kalau dia mengerjakan tuh imbuhan mean itu jadinya dia aktif ya kalimatnya. Nah, di nomor berikutnya kita lihat soalnya dia nanya adalah bagaimana sikap penulis yang tercermin pada teks tersebut gitu ya. A, B, C, D. Takjub, bangga, sedih, bahagia, yakin. Kita lihat ya. Kita baca dulu. Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor kehidupan di berbagai negara termasuk Indonesia. Para pengusaha, birokrat, asosiasi industri, dan UKM kewalahan menghadapinya. Kenaikan harga BBM hingga lebih dari 120%. Melemahnya nilai rupiah, kebijakan moneter yang membuat tingkat bunga kredit meningkat, ditambah mahalnya tarif telepon, listrik, ongkos pesawat, dan terminal handling charges. Kian menambah pada kondisi. Dengan kondisi seperti ini, apakah industri mampu bangkit, tumbuh dan bersaing, serta menopang target pertumbuhan ekonomi, penggalangan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja? Pemerintah dan BI menjawab masalah mendesak ini dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi. Hasil identifikasi pemerintah menunjukkan bahwa ada dua inti masalah, tingginya harga minyak di pasar dunia dan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang cukup tajam. Solusinya adalah dikeluarkannya kebijakan yang terdiri atas kebijakan energi, moneter, fiskal, dan paket kebijakan ekonomi lainnya. Kebijakan ini agak terfokus pada ancaman pembengkaknya defisit APBN, sustainabilitas fiskal, dan gejolak nilai rupiah.
Padahal sebelum krisis, industri manufaktur mampu tumbuh dengan 2 digit, yaitu rata-rata sekitar 11% selama 1974 hingga 1977. Rata-rata tingkat utilitas kapasitas produksi industri Indonesia hanya sekitar 63% sampai 66%. Beberapa subsektor memang mengalami kenaikan, tapi utilitas kapasitas produksi menunjukkan penurunan. Jadi kita lihat. Jadi agak apa sih nih? Iya, kalau takjub tuh agak susah ya. Jadi ini adalah lebih ke sedih ya. Karena apa? Kenaikan BBM akan berdampak ke belakang. Jadi yang tepat adalah yang C. Oke? Ya, kita lihat masih paragraf yang sama. Jika dibandingkan dengan hal lain, analogi yang tepat untuk kenaikan harga BBM seperti yang tercermin pada teks tersebut adalah yang mana? Ini kayak gimana? Kalau modal usaha yang telah habis terkuras, enggak ya? Kan ini kan faktornya eksternal. Peserta didik yang lulus, happy dong. Kondisi masyarakat di pedalaman. Kondisi masyarakat di pedalaman malah enggak ini. Singa yang memangsa dengan ganas. Siapa yang jadi singanya? Nggak ada. Nah, sebenarnya adalah di sini. Karena dari tadi ngomongin apa? Pemerintah dan BI ngeluarin solusinya, yaitu paket kebijakan moneter. Jadi jawaban yang tepat adalah seseorang yang mencari jalan keluar untuk mengatasi krisis. Itu terjelas dari apa? Kebijakan energinya, moneter, dan fiskal. Ada di kalimat keenam. Oke? Itu aja sebelum nanti kita lanjut ke yang berikutnya. Terima kasih, jangan lupa tetap terus join membership-nya setiap bulan, oke? Terima kasih, sampai jumpa di subtes lainnya.